Oke, kali ini kita akan membahas saham dengan tipikal yang sama, yaitu setelah rally naik kemudian koreksi. Bagaimana kita untuk strategi tradingnya. Saham yang pertama yaitu BP, saham kedua WIRG, saham ketiga ADMR, dan yang keempat adalah GZCO. Oke, untuk yang pertama BP. Saham BP ini rally dari 50 sampai 120-an kemudian koreksi. Nah, ini sudah ada sinyal jual ya, ada dead cross MA5 dan MA20 di sini. Kemudian ini terjadi pantulan kemarin itu dengan teknikalnya seperti ini. Jadi misalnya ada saham yang dia itu sudah turun dari MA5-nya, sebaiknya kita exit dulu, kemudian kita tunggu pantulannya di Fibo-nya itu golden ratio-nya bisa 38,20, 0,5, 61,8 gitu. Nah, ini kebetulan dia mantul di area 5 ya. Jadi di 84 kemarin mantul pas di support klasiknya di area sini gitu. Nah, apakah BP ini bisa kembali naik ke atas sini? Jawabannya sebenarnya bisa saja terjadi, namun alangkah lebih baiknya jika BP ini membentuk base dulu di area sekitar sini, karena memungkinkan juga jika BP ini bisa koreksi sampai ke area 77 gitu, karena memang golden ratio-nya kan di sekitar sini nih. Jadi sebaiknya BP ini sideways dulu di area sini, baru dia melanjutkan kenaikan lagi menuju ke yang sudah paling atas di sini gitu. Seperti itu sambil melihat indikator MACD-nya di sini. Nanti nunggu dia golden cross seperti ini. Nah, ini kan dia dead cross MACD, di sini juga dead cross MA gitu. Jadi untuk BP ini bisa dipakai untuk trading fast trade aja, tapi bukan untuk hold gitu. Jadi kalau hold nanti tunggu di golden cross seperti ini. Seperti itu untuk BP, dan dari bandarmologinya juga masih big akum ya, oleh ini dari awal memang belum jual terus si II ini, jadi masih cukup menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk saat ini cocok untuk trading saja. Next, saham WIRG sama rally sampai 1600 ya sejak IPO-nya. Wajar jika koreksi juga tanpa volume di area sini. Cara ngukurnya juga pakai Fibo retracement saja, ditarik dari bawah ke paling atas, kemudian kita tunggu di area golden ratio-nya. Golden ratio-nya kan dari 1075 sampai 750-an ini gitu. Jadi untuk WIRG sudah mulai bisa diamati jika sudah masuk di area 900-an gitu, udah mulai diperhatikan, tapi tidak untuk langsung masuk karena offernya hari ini masih 1 juta lebih gitu. Jadi nunggu offernya menipis, bisa untuk strategi fast trade dulu itu. Kedepannya kita nunggu base-nya dulu terbentuk, kemudian dia akan melanjutkan kenaikan, karena reversal itu tidak langsung dari satu candle gitu. Kita belajar dari ADMR pada saat itu juga all time high ya setelah rally dari IPO-nya, kemudian dia koreksi menyamping gitu. Koreksinya menyamping cuman 0,3 Fibo-nya gitu. Nah, yang WIRG ini 0,3 masih ditembus ya. Hari ini masih ditembus. Kita lihat di 0,5-nya besok ditembus atau tidak gitu. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, sudah muncul MACD-nya. Nah, MACD-nya ini sudah mulai menyempit nih, sudah mulai golden cross ya. Ada potensi untuk golden cross, jadi sudah bisa untuk diamati untuk mulai besok atau lusa untuk main fast trade saja gitu. Jadi nunggu golden cross mulai gitu. Secara bisnis juga WIRG ini bagus, jadi layak untuk diperhatikan beberapa hari ke depan. Dan untuk swing pendek juga atau midterm juga masih bagus. Seperti itu. Kita lihat bandarmologinya juga, underwriter-nya KI ya, mulai dari tanggal 4 kita coba tarik. Dari 4 April sampai hari ini KI masih buang barang ya di average 1000-an gitu, dan yang nampung retail ya ini
akun dari retail seperti itu. Jadi masih nurunin penumpang yang beli di atas gitu. Untuk yang sudah punya barang, jadi nanti tunggu pantulan untuk average down. Seperti itu untuk view WIRG. Next, ADMR juga sama, setelah rally seperti ini. Jadi rally-nya mengikuti Elliott Wave ya. Kalau kita gambar, ini wave pertamanya, ini wave kedua, ketiganya agak jauh ke sini, keempat dan kelima. Nah, setelah 5 wave itu akan diikuti dengan ABC correction gitu. Jadi ini baru sampai A, kemudian nanti akan menuju B-nya dan akan menuju C-nya. Nah, C-nya ini di mana? Kita ukur aja ya. C-nya ini bukan dari sini. Dari support yang terdekat dulu aja. C-nya ini kurang lebih di area 1900-an gitu secara teori ya gitu. Jadi sekarang ini dia mantul sangat wajar sih, karena memang sudah ARB berhari-hari. Hari ini dia menguji support yang kemarin ditembus gitu. Nah, untuk beberapa hari ke depan, mungkin beberapa minggu, dia akan menuju di area 1900 sampai 2000. Habis itu akan membentuk base dulu, baru naik lagi ke atas. Kita belajar dari Antam dulu juga rally tinggi, kemudian dia sideways sampai 1 tahun, baru melanjutkan kenaikan lagi. Secara bisnis ADMR ini cukup bagus gitu. Seperti itu untuk ADMR, dan secara bandarmologi juga masih banyak yang jualan ya. Yang awalnya dia akum di area sini, dia mulai jualan gitu di sekarang ini. Jadi ini masih koreksi yang sangat wajar. Kalau misalnya punya harga di area sini masih aman gitu, di area 1000. Tapi kalau udah ambil di 2000 sampai 3000, ya harus prepare exit dulu, nanti ambil lagi kalau sudah masuk di area buy-nya. Seperti itu untuk view ADMR. Dan yang terakhir GZCO, ini juga rally kemarin karena ada pattern di sini ya yang dia break. Tapi belum sampai target karena MACD-nya ini mulai turun ya di sini ya. Jadi ada yang namanya bearish divergence. Harganya bergerak naik, tapi MACD-nya turun gitu. Jadi ada potensi dia koreksi. Nah, koreksinya di area mana? Yang ini tadi di sini ya. Saya pindahkan, saya pindahkan ke sini. Nah, ini belum sampai targetnya, tapi dia turun dulu. Nah, target penurunannya dari bearish divergence ini di area sini gitu. Jadi ada kemungkinan dia akan turun dulu, baru nanti melanjutkan kenaikan kembali gitu. Kalau kita tarik dari trendline-nya dari bawah ke atas, nah dia nanti akan menguji di area sini dulu. Jadi bisa jadi pergerakannya turun ke sini. Pakai yang ini aja, ke sini atau ke sini. Kemudian bisa jadi dia lanjut ke bawah sini, atau besok pagi dia langsung naik ke sini gitu. Jadi secara teori kalau ada bearish divergence, dia harusnya sih sampai ke kotak ini gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya market itu seperti apa. Jadi kalau lihat hammernya, bisa jadi juga besok naik ke atas, nguji area resistnya gini gitu. Kalau kita lihat dari bandarmologinya, hari ini asing jualan ya BK sama AI. BK sama AI ini yang dia nge-breakoutin di sini. Jadi di tanggal 12
di tanggal 12 April kurang lebih ya. Nah, BK sama tadi AI ya. BK ini yang nge-breakoutin si GZCO ini, jadi yang punya barang lumayan banyak di sini. Jadi dia lagi jualan candlenya hijau tapi asing jualan gitu, posisinya hari ini seperti itu gitu. Jadi untuk kedepannya GZCO bisa dipantau dulu, jadi wait and see dulu untuk fast trade aja. Kalau untuk swing pendek sepertinya belum, harus nunggu di area supportnya. Jadi ini posisi masih di tengah-tengah, ini masih menguji resist yang kemarin support ditembus jadi resist sekarang gitu, diuji dulu gitu. Tapi secara teori dia akan menuju ke arah sini gitu. Seperti itu untuk review saham yang sudah rally tinggi kemudian turun, kita harus nunggu di area mana gitu. Jadi kita bisa pakai Fibo retracement seperti ini, atau pola-pola check pattern, atau yang namanya bearish divergence seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.